Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ajaran Islam. Anak-anakku SMP Anak Bangsa Cerdas kelas 8 yang saya cintai, di pagi hari ini kita daring dengan mapel pendidikan agama Islam. Untuk minggu kemarin kita sudah latihan soal-soal ulang harian, yaitu tentang bab sujud. Di pagi hari ini kita akan membuka materi baru, yaitu tentang ibadah puasa maupun sunnah ataupun yang wajib. Sebelum kita taring di pagi hari ini, silahkan kalian buka link yang sudah saya bagikan kepada kalian semua di grup WA, yaitu buku elektronik pendidikan agama Islam kelas 8, buku siswa. Kalian simak bersama-sama pada layar kalian masing-masing di rumah. Ibadah puasa, ketentuan puasa wajib, sunnah. Puasa wajib meliputi puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kifarat. Yang sunnah, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kemis, dan lain sebagainya. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Rukun Islam ada 5, jangan lupa. Puasa itu yang berasal dari kata saum, yaitu menahan diri dari segala sesuatu seperti makanan, minuman, hawa nafsu, amarah, perkataan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Sedangkan puasa menurut istilah tersebut ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan syarat tertentu. Kalau kalian niatnya Ramadan, kalau itu pun di waktu Ramadan. Kulu bismillahirrahmanirrahim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-baidu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi menahan segala sesuatu, menahan diri dari yang membatalkan sesuatu, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu tertera pada surat Al-Baqarah ayat 182. Yang kedua, dasar hukum dari puasa itu tertera pada surat Al-Baqarah juga ayat 181. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ini hanya untuk seruan orang yang beriman. Jadi kalau kalian melaksanakan puasa itu sudah termasuk orang-orang yang beriman. Kalau belum orang yang beriman, hanya status Islam saja, kalau tidak melaksanakan puasa wajib tentunya, maka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Karena di surat Al-Baqarah ini disebutkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja.
yang diwajibkan untuk berpuasa. Itu pun juga umat-umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan untuk berpuasa. Tentunya dengan ketentuan syariat yang dahulu. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib ini tadi adalah puasa Ramadan, puasa nazar, kifarat. Puasa wajib adalah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang baligh tentunya, yaitu pada bulan Ramadan. Saya tahu semua ya, ini insya Allah kurang 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya untuk anak-anak SMP, anak bangsa cerdas, semuanya akan melaksanakannya karena menurut syariat Islam kalian sudah baligh semua. Untuk melaksanakan puasa wajib tentunya ada syarat-syaratnya, rukunnya dan sunah-sunahnya. Apa saja itu syarat puasa? Orang yang melaksanakan puasa syaratnya itu harus berakal. Sudah saya jelaskan bagaimana orang yang berakal itu. Dan yang kedua ada baligh dan mampu berpuasa. Jadi dengan kondisi yang sehat, bugar, itu syaratnya wajib puasa. Yang kedua adalah syarat sah puasa. Jadi tadi adalah syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah puasanya. Syarat sahnya antara lain harus beragama Islam. Mumayyiz itu sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya adalah suci dari hadas, nifas, hadas kecil maupun hadas yang besar. Jadi kalau kalian keadaan sahur itu keadaan belum suci, maka kalian harus bersuci dulu kalau melaksanakan ibadah puasa. Contohnya kalau kalian di malam hari tidurnya mimpi yang enak, lalu beruzur untuk melaksanakan mandi wajib, maka kalian juga diharuskan untuk mandi wajib dulu untuk beribadah puasa dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah rukun puasa. Orang yang melaksanakan puasa harus memenuhi rukun-rukun puasa. Rukunnya harus niat dulu. Jadi niat itu sangat penting. Kalau kalian melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan, kalau tidak ada niat, maka tidak dianggap sah puasanya. Makanya kalau di malam hari itu, saking di hati-hatinya ulama kita, kalau tarawih pasti melafalkan niat dahulu. Nah, lebih baik lagi dilafalkan waktu sahur juga. Tentunya kalian di rumah semua sudah hafal semua dengan niatnya, yaitu nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati fardholillahi ta'ala. Itu yang harus diniatkan sebelum memasuki waktu imsak. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu sampai kita berbuka puasa pada waktu sholat maghrib, azan maghrib. Yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita harus juga berhati-hati dengan segala sesuatu yang
membatalkan puasa. Contohnya makan dan minum itu secara mutlak. Orang berpuasa tidak boleh makan dan minum. Yang kedua adalah muntah disengaja, dibuat-buat. Oh iya, saya ingin membatalkan puasa ini dengan memasukkan jari ke mulut agar muntah. Lah itu tidak boleh. Kalau muntahnya tidak disengaja karena sakit, itu masih bisa dimaafkan, tidak apa-apa, dan harus meneruskan puasanya. Keluar darah haid pada waktu siang hari atau nifas bagi perempuan, nah itu juga membatalkan puasa. Enak-enak puasa waktunya sudah jam 3 sore sehabis asar datang bulan, nah itu sekala itu juga puasanya sudah batal. Nah kalau puasanya batal menurut tata krama itu kalian kalau berbuka di siang hari khususnya untuk perempuan secara tata krama tidak boleh memperlihatkan waktu makannya dari orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita uzur tidak berpuasa, tidak boleh makan sembarangan di tempat umum atau kelihatan orang, itu tidak boleh. Gila atau sakit jiwa itu membatalkan puasa juga. Keluar cairan dengan sengaja, ini khususnya bagi anak laki-laki, kalau disengaja mengeluarkan cairan ini kan bersifat jorok semua ya. Yang terakhir ini jadi tidak boleh jorok, maka puasanya akan batal. Kalaupun keluar cairannya itu di siang hari dengan tidak disengaja, dengan keluar sendirinya pas waktu tidur, itu tidak apa-apa, wajib melanjutkan puasanya. Puasanya masih sah. Kalau disengaja maka batal dan wajib mengganti puasanya tersebut. Nah, yang kelima adalah yang disunahkan, mulai dari berdoa, berbanyak sedekah, tarawih, bertadarus, dan lain sebagainya. Orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, yaitu orang yang setiap muslim, akan tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak berpuasa. Diperbolehkan meninggalkan puasa yaitu orang yang sedang sakit. Ini sakitnya yang parah. Kalau sakit pilek, batuk, itu masih wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau sakitnya ringan masih wajib. Kalau sudah parah kayak demam tinggi, pusing dengan pusingnya sangat terlalu itu, maka tidak boleh untuk membatalkan puasanya, tapi wajib untuk menggantinya. Dan yang kedua adalah orang yang sedang berjalanan jauh atau musafir. Nah, untuk musafir itu harus dengan keadaan untuk jalan Islam atau beribadah. Kalau hanya untuk bersenang-senang, untuk berrekreasi dari Pandaan menuju Jakarta, tujuannya untuk rekreasi, maka tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi harus ditinjau dulu dari niatnya untuk bermusafir tadi. Orang tua yang sudah lemah, tidak kuat lagi untuk berpuasa, itu juga boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, tetapi ia harus wajib membayar fidyah, yaitu dengan bersedekah setiap harinya 1/3 liter beras
atau sama dengan kepada fakir miskin. Jadi dendanya tadi, fidyahnya tadi dibagikan kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin. Terus orang yang sedang hamil atau menyusui itu juga boleh kalau dengan keadaan khawatir anaknya tidak bisa menyusui, tidak bisa menyusu kepada ibunya. Tapi harus membayar fidyah atau wajib mengkodok puasanya. Yang kedua adalah puasa nazar, puasa memenuhi janji. Kalau kita sudah mempunyai janji, contohnya kalau saya memenangkan olimpiade atau memenangkan apa saja, saya akan melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Nah itu kalaupun kalian menang pada perlombaan juara 1, maka kalian harus wajib, hukumnya wajib untuk melaksanakan ibadah puasa nazar tadi secara berturut-turut 3 hari. Makanya kita kalau bernazar itu berhati-hati, karena nazar hukumnya wajib ditepati. Niatnya puasa nazar, hukum puasa nazar wajib dilaksanakan sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 7, yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi kalau orang yang bernazar tidak dilaksanakan nazarnya, maka akan mendapatkan hukum dari Allah. Puasa qadha atau mengganti dari puasa yang wajib seumpama Ramadan tadi, itu juga harus wajib dilaksanakan pada selain hari Ramadan. Itu juga wajib hukumnya dilaksanakan. Puasa kifarat ini melanggar aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Contohnya tidak mampu memenuhi nazar tadi, itu juga harus wajib dilaksanakan. Terus berkumpul dengan istri pada siang hari, itu hukuman dari puasa kifaratnya selama 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak boleh tidak puasa pada salah satu dari 2 bulan berturut-turut tadi. Jadi lebih lama dari puasa Ramadan. Makanya kalau bulan Ramadan itu harus berhati-hati, karena kifaratnya itu sangat banyak, membunuh tidak sengaja, khususnya ini membunuh seseorang ya. Nah itu juga sama hukumannya, membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sambil memberikan santunan kepada pihak korban. Jadi kalau kalian membunuh tidak sengaja, contohnya di jalan menabrak seseorang sehingga meninggal di jalan, nah itu kita sudah harus memberikan santunan kepada pihak keluarga, juga harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi lamanya sama dengan yang berkumpul dengan istri tadi. Melakukan zihar pada istri. Zihar itu menyamakan istri kita kepada ibu. Contohnya seperti ini. Wahai istriku, engkau sangat perhatian seperti ibuku. Nah itu juga termasuk tidak boleh, sama dengan zihar, menyamakan istri dengan ibunya, hukumnya haram. Nah itu juga
dendanya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Mencukur rambut ketika ihram. Jadi kalau sedang haji, mencukur rambut saat memakai pakaian ihram, pakaian haji yang putih itu ya. Kalau kita mencukur rambut pada waktu itu, maka melaksanakan puasa 3 hari dendanya. Berburu ketika ihram itu juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang terakhir adalah puasa wajib, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu. Dalam hal ini wajib membayar denda, yaitu menyembelih kambing. Terus apabila tidak sanggup memotong kambing, ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. Dari yang kita pelajari hari ini, semoga bisa dipahami di rumah masing-masing dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tugas kalian ialah menjelaskan apa itu puasa secara istilah dengan mengirimkan video atau pesan suara ke WA saya, dan kalian pelajari lagi di link yang sudah saya berikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.